Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada malam hari ini, desain grafis 2, kita mau mencoba mendesain sebuah, ini di background saya ada gambar mobil sedan ya, warna biru. Ya, kita mau coba mendesain gambar itu. Oke, kita bisa langsung masuk ke mana, ke lembar kerjanya. Di sini ya, dari gambar ini yang paling detail itu justru berada di mana? Di posisi ban ya, roda dari mobil ini. Nah, kita coba mulai dari pembuatan roda ya. Yang pertama, kita buat dulu bagian peleknya ini dulu, yaitu dari sebuah lingkaran ya. Di mana lingkarannya, kalau kita membuat sebuah lingkaran dengan posisi yang bulat, lebar sama sisinya sama, itu berarti kita harus menggunakan apa? Harus menggunakan kontrol ya, pakai kontrol. Nah, sekarang dari gambar lingkaran ini, misalkan saya kasih warna putih sementara. Nah, karena di sini ya lingkaran, kemudian di sini ada lingkaran lagi, maka kita gunakan saja. Nah, lingkaran ini kita duplikat. Kita pakai shift, kita klik kanan. Nah, maka terjadi 2. Nah, setelah itu baru lingkaran yang besar kita potong. Kita gunakan shift-nya, pilihnya jangan sampai keliru, kita pilih yang dalam, kemudian baru pilih yang bagian luar. Kemudian kita gunakan trim, dipotong. Ya. Nah, maka ini sudah terpotong. Ya, objeknya sudah terpotong. Nah, ini sudah terpotong. Nah, kemudian baru kita buatkan bagian yang miring ini, ya, jumlahnya ada 6 titik. Berarti saya membuatnya hanya 1 dulu di sini di tengah. Nah, gunakan tanda kotak saja. Gunakan tanda kotak, ya. Kemudian kotak yang kita buat ini kita convert dulu pakai curve, ya, convert to curve atau control key. Nah, lalu bagian bawahnya kita miringkan. Kita miringkan, ini kita miringkan. Ya, bentuknya seperti ini. Lalu usahakan objek ini posisinya di tengah-tengah. Tengah-tengah dalam arti kanan kiri. Jadi saya pilih dulu, kemudian lingkaran yang di luarnya saya pilih. Setelah itu saya pilih like and distribute, pilih like center horizontal. Jadi dia berada di tengah-tengah. Nah, setelah itu baru kita perbanyak ya dengan cara kita pilih objek yang baru saja kita buat tadi, lalu diklik sekali lagi, ada poros putar, ini ditaruh di tengah-tengah lingkaran. Jadi sampai muncul tulisan center, jadi di tengah-tengah persis. Lalu ini kita gunakan Ctrl D atau duplikat. Tetapi ingat, standar duplikat Anda sebelum Anda memilih, di sini ada kemarin yang sudah kita bahas, yaitu duplicate distance. Duplicate distance-nya sumbu X, sumbu Y-nya kita buat 0. Sehingga kalau ini kita Ctrl D, itu posisinya tidak berubah, ya, masih di dalam koordinat yang sama. Nah, karena jumlahnya di sini ada 6 titik, satu lingkaran itu 360 derajat, 360 derajat dibagi 6, maka ketemu 60. Sudah, ini jaraknya 60, kita duplikat lagi, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Nah, berarti sudah jadi 6 objek yang jaraknya yang pastinya sama. Lalu kita pilih ke-6 objek ini tadi menggunakan shift, ya. Berikut dengan ring.
ring lingkaran yang paling luar tadi. Lalu dijadikan satu objek pakai well. Nah, ini sudah jadi satu objeknya. Bisa kita lihat. Nah, jadi bentuknya seperti itu. Ya, gabungan. Nah, selanjutnya kita buat bagian jerujinya, ya, jerujinya menggunakan kotak, boleh, ya, gunakan kotak. Kita tempatkan ini posisinya, ini harus tepat. Kalau terlalu besar ya kita kecilkan sedikit saja. Ya, kita buat ini sudah tepat. Ya, kemudian yang bagian bawahnya boleh bagian bawah sama. Ya, kita gabungkan. Nah, lalu jangan lupa ini harus ditaruh di tengah-tengah. Kita atur tengah-tengah persis pakai like and distrib lagi, dua objek kita seleksi bareng, kita taruh kanan kirinya, kemudian atas bawahnya. Jadi dia benar-benar berada di tengah-tengah. Nah, ini sudah. Nah, supaya ini kesannya objeknya dimensinya kelihatan melengkung, ya kita bisa menggunakan warna, ya pakai warna fonten, gunakan warna fonten supaya kelihatan melengkungnya. Ya, kita atur ya warnanya yang sebelah kiri bukan warna hitam, tetapi kita ganti yang silver. Oke. Yang putih ini kita geser ke tengah, kita buatkan ini putih. Kemudian yang paling kanan ini kita kembalikan ke silver lagi. Ya, kita kembalikan ke arah silver sehingga terkesan dia cembung, ya. Nah, light tengahnya ini bisa. Nah, kita bisa buat seperti itu. Di posisi tengah-tengah oke. Nah, ini sudah jadi. Garisnya boleh saya hilangkan. Nah, ya, ini. Jadi bentuknya sudah seperti ini. Nah, untuk membuat supaya objek ini ya sesuai, bisa kita atur secara manual. Kita gunakan apa? Shape. Objek ini tentunya harus sudah di convert to curve dulu. Ya, supaya bebas di dalam kita menggeser. Nah, ini kita bebas menggeser. Nih. Yang sebelah kiri kanan juga sama. Yang sebelah bawah ya, sebelah bawahnya oke. Kalau pengen tengahnya agak kecil, di posisi tengah-tengah sini, ya diperkirakan saja ini agak dimasukkan. Berarti agak ke dalam. Yang sebelah kanan sama, ini agak ke dalam. Jadi kesannya agak melebar, ya di ujung-ujungnya agak melebar. Sama seperti tadi, kita kontrol di duplikat, perpindahannya sudut derajatnya 60 derajat, karena ada 6 titik, 60 derajat, kita duplikat. Ya, nah ini sudah jadi kotak yang posisi ini ditaruh di paling depan, shift dengan Fn pick up. Ini garisnya boleh saya hilangkan. Nah, kira-kira seperti ini. Ya, ini sudah agak ketemu. Nah, kemudian di posisi ini ya, warnanya bisa kita atur. Ya, warnanya bisa kita atur. Warna apa? Cakramnya dengan peleknya ini kita atur dengan menggunakan warna fonten seperti tadi, ya, diatur fontennya, tidak hanya putih dengan putih seperti ini, ya, tapi kita harus membentuk ini supaya nanti kesan kesan apa warna metaliknya kelihatan. Jadi kita gunakan yang
Conical fountain. Kita pilih, ini warna putih, saya duplikat, satu, duplikat, ini double klik aja di paling pinggir. 3, ya, seperti ini. Berarti ada satu lagi. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus yang ini, saya ganti warnanya. Agak gelap, ya, supaya muncul, nah, bentuknya. Ini saya duplikat, saya geser ke tengah-tengah. Nah, ini berarti diselang-seling. Satu di tengah, duplikat. Satu di tengah lagi. Satu di tengah lagi. Ya. Nah, satu di tengah lagi. Supaya nanti pembagiannya sama ya, jaraknya harus dibuat sama. Usahakan dibuat sama. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh bentuknya seperti ini. Ini 7 malahan. Saya hilangkan 1 kalau 7. 6 saja, diatur jaraknya sama. Ya, diatur jaraknya sama. Ya, kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, ini sekarang sudah kelihatan warna timbulnya. Ya. Jadi gelap terang. Kira-kira seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa membuat ya dari bagian cakramnya ini saya kecilkan. Ya, saya kecilkan. Kemudian di sini ada, kalau di yang seri X pakai Smart Fill Tool, ya. Saya klik di sini. Nah, ini saya kasih warna. Oke, saya kasih warna lain. Warnanya merah. Ya, garisnya dihilangkan. Pakai Smart Fill Tool lagi, satunya di sini. Ini warnanya merah, garisnya saya hilangkan. Nah, ini sudah bentuk warna merahnya. Ya, 2. Kemudian ini dikurangi sedikit, dikecilkan sedikit. Nah, ini sudah. Lalu ini sendiri supaya bisa membentuk ya pada lingkaran ini dirubah. Yang tadinya fontennya itu kita menggunakan yang warnanya banyak, ini saya bisa buang. Ya, kita pakai 2 warna yang berbeda saja. Ya, dibuat agak gelap. Ini agak gelap sedikit biar. Nah, ini sudah bentuk kerucut seperti ini. Ya, kemudian ini saya kecilkan, saya duplikat 2 kali, 1, kemudian saya duplikat lagi pakai Shift 2. Yang tengah 1, 2, 3 ini warnanya sama jadi nggak kelihatan. Yang tengah ini saya rubah. Kalau tadi fontennya itu menggunakan yang bentuk koniker, sekarang diganti dalam bentuk elip. Nah, ini sudah terbentuk. Kesannya bagaimana? Ya, kesannya ini naik, ini turun, ini naik lagi. Ya, seperti ini. Cuma ini kesan dibuatnya lebih gelap. Ya, warnanya lebih gelap. Kemudian di sini ada 6 baut yang harus dibuat. Ini bentuknya dari lingkaran saja bisa. Kita buat lingkaran yang bulat, ya. Tidak usah pakai garis. Lalu warnanya sama seperti tadi, pakai fonten, ya. Gunakan radial biar bulat. Cuman ini warnanya terlalu gelap, ya. Gunakan supaya warnanya tidak terlalu hitam. Oke. Nah, kelihatan ini seperti timbul.
Oke, mau dibesarkan sedikit boleh. Sekarang kita perbanyak jumlahnya. Teknisnya sama seperti tadi. Dibesarkan sedikit lagi. Klik sekali lagi, poros tengahnya dipindah ke tengah-tengah pusat roda. Kita Ctrl D, duplikat. Nah, rotasinya, perpindahan derajat angle rotasinya. Nah, ini 60 derajat. Nah, ini sudah jadi. Ya, jadi bentuknya kira-kira seperti ini. Ya, oke, sampai di sini. Ada yang ditanyakan dulu? Belum, Pak. Ya, Belum. Mas Fatoni, ada? belum ada, Pak. Belum ya. Mbak Risa, bisa? Mbak Nanda yang baru saja masuk, gimana? Ada yang kurang paham? Belum ya? Belum, Pak. Ya, oke. Kita kembali lagi ke lembar kerjanya. Ya, kita kembali lagi ke mana tadi Corel saya ini. Ya. Nah, lalu kita buat karet bannya. Ini diambil dari lingkaran yang paling dalam, boleh. Saya duplikat dibesarkan. Ya, kira-kira ketebalan roda bannya seberapa sekian, warnanya diganti hitam. Ya, cuman posisinya harus di belakang. Ya, harus di belakang sendiri. Kalau saya gunakan shift pick down, shift Fn pick down, dia paling belakang, membelakangi gambar mobil ini. Maka saya gunakan Ctrl Fn pick up. Ya, jadi dia ke depan lagi satu. Kemudian ini saya duplikat, ya. Warnanya saya hilangkan, Cuman garisnya tidak saya buat warna putih, tapi warnanya mendekati warna hitam. Jadi ada motif hitamnya yang cenderung seperti berwarna seperti nah ini. Kira-kira seperti itu. Ini sudah jadi ya satu roda. Ya. Nih. Tinggal sekarang di sini ada lubang-lubangnya pada piringan, pada cakramnya. Kita membuatnya ya harus pada posisi tegak lurus dulu. Ya, posisi tegak lurus. Berarti saya taruh di atas. Nih, saya buat lingkaran ya, warnanya hitam. Kita atur lubangnya nggak usah pakai garis, jadi lubangnya tidak usah terlalu besar. Ini ditaruh di sini 1, 2, 3. Ya, ada 3. Nah, 3 lubang, 3 lingkaran ini kita jadikan satu, di grup dulu biar menyatu. Lalu kita klik ya, sekali lagi poros tengahnya saya taruh di tengah-tengah as rodanya. Nah, lalu ini kita duplikat. Kita gunakan Ctrl D. Kita gunakan Ctrl D. Kita mau memberi jarak berapa? Kalau saya memberi jarak 10, berarti menduplikatnya ke kiri. Nah, ini saya gunakan min 10, biar posisinya ke kanan. Ya, saya gunakan min 10. Min 10. Nah, pindahnya ke kanan. Ini saya duplikat. Ini berarti porosnya geser ini. Ya, tidak di tengah-tengah. Ini berarti keliru. Saya ulangi lagi. Ini sudah geser. Ya, sudah geser posisinya. Ini harus berada di tengah-tengah.
Kemudian ini harusnya 0 dulu tadi, 0 ya, tegak lurus di 0. Oke. Kita geser dengan duplikat. Ini kita kasih min 10. Ya, ini kita duplikat. Berarti tidak bulat. Oh, sebentar tuh. Keliru. Ya, tidak bisa. Kita muternya ke sebelah kiri saja, tetap menggunakan sebelah kiri. Kita duplikat, kita isi angka 10. Angka 10, kita kontrol D. Nah, ini perulangannya yang rusak. Ya, sudut derajatnya. Kontrol D, ya, kita isi 10. Kita duplikat 1, 2, 3. Nah, kita putar. Nah, seperti ini. Jadi, posisi bulat masuk semua. Nah, pada bagian-bagian yang tidak digunakan ini, ya kita buang. Ya, kita buang saja, kita hapus. Nah, seperti ini. Nah, ini dihapus. Ini dihapus. Ini dihapus. Nah, ya, ini saya grup jadi satu. Kita grup. Maka sudah jadi sebuah roda komplit. Dengan cakramnya kelihatan. Ini kita taruh di sini satu untuk roda pertamanya, roda keduanya di sini satu. Ya, berarti sudah jadi 2 roda. Tuh. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Saya Pak tanya Pak. Ya, Mas Yang Irfan. ya, yang tadi itu kan ada kesalahan tas muter apa yang buat piringannya itu Pak, bulat-bulatannya. Hmm. Nah, itu kira-kira kenapa Pak itu Pak? Nah, kita muternya tadi ke kanan. Ya, pakai min 10. Min 10 ketemunya itu angka 200 sekian. Nah, itu dia tidak jadi. Tidak mau. 300 berarti 360 dikurangi 350. Kan min 10 itu sama saja dengan sudut derajat dari 350 kan? Nah, itu. Terus kesalahan yang tadi saya kontrol ini kadang-kadang mencet kontrolnya. Kontrol Z-nya kontrol D-nya yang enggak ini apa? Tidak konsisten. Kadang kegeser dengan mouse-nya dia bergerak sehingga berubah. Gitu. Yang lain ada yang ditanyakan? Ya. Ya, kalau tidak saya lanjutkan lagi ya masuk ke Corel tadi. Nih. Nah, selanjutnya kita tinggal membuat bodi mobilnya. Bodi mobilnya ya Anda gunakan saja pakai Grazer. Ya. Anda boleh membuat sebuah gambar. Pertama di-sketch dulu menggunakan apa? Pensil, dipotret. Lalu masukkan ke sini dalam bentuk JPG boleh. Nah, baru kita buatkan ya gunakan sketch. Dianggap sebagai sketch-nya. Jadi Anda boleh ngeklik di sini satu, ya. Nih, nanti di apa? Diatur.
seperti ini. Ya, nah, boleh. Ini ke sini langsung. Nah, 1, ke sini langsung 1, titiknya tadi ke titik. Nah, jadi saya buatnya seperti ini. Ya, di sketnya seperti ini. Nah, lalu kita mengubahnya pakai shape tool. Semua node, semua titiknya saya seleksi, kemudian saya rubah ke bentuk convert to curve. Ya, supaya bisa melengkung. Kemudian jangan lupa ini subnode-nya. Ya. Tuh, jadi bentuknya seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita tinggal membuat, kita tarik melengkung ke sini. Nah, ini titik-titiknya kan ada. Nah, ini tinggal mainkan saja di sini. Sehingga membentuk bodi mobil. Kalau kurang titiknya tambah titik lagi. Ya, tambahkan titik lagi. Nah, ini bentuk melengkung. Yang dari sini bentuk melengkung. Nanti bentuk melengkung lagi. Nah, ini rodanya sama. Nah, bentuk melengkung. Silakan ini diatur. Ya, jadi bentuknya bisa seperti ini. Tarik lagi ke atas. Atau kalau tidak, ya dalam bentuk polos seperti ini lurus, potong dari lingkaran roda itu boleh, bisa. Ya. Dipotong saja pakai trim. Ini juga boleh, bisa. Ya, jadi ini nanti lekuk-lekuknya nah, bisa kita gunakan. Oke. Oke. Nah, bentuknya seperti ini. Ya. Sudah terbentuk, sudah membentuk ini. Mau kuning, mau hijau, mau apa. Ya, warna biru. Cuman warnanya nanti tidak menggunakan warna polos, Anda boleh menggunakan warna gradasi. Yang intinya warna gradasi ini dasarnya dari biru. Ya. Ini biru, buat biru. Ya. Modelnya nah ini boleh ditambah. Jadi bisa lebih biru. Ya. Jadi mainkan ini miringnya bukan tegak lurus tapi boleh ya, dibuat miring seperti ini. Ini ada yang putih ini. Jadi clear putih. Nah, jadi bentuknya gini. Ya. Kita bisa tipiskan dulu objeknya ini. Saya buat tipis dulu. Nah, sekarang untuk membuat bagian kaca, kita pakai freehand tadi. Pakai brazier tadi, dari sini, ya kita pasangkan titik 2 ini. Oke. Lalu, objeknya ini saya buat melengkung. Nah, ini dibuat melengkung. Ini dibuat melengkung. Ya. Lalu cukup ini dengan objek yang tadi kita intersect. Ya, ini saya hapus. Ini warna kacanya. Ini warna mobilnya. Ini kalau saya buat full lagi,
transparansinya saya ulangi lagi. Nah, ini bentuknya sudah seperti kaca. Nih. Nah, yang lainnya kaca-kacanya juga sama. Ini ya hanya ditaruh di atasnya. Ini kalau bagian pinggir ya kita membuat pada bagian pinggir gini ya gampang. Kita buat titik, titik. Ya. Nah, kita gunakan shape tool-nya. Kita buat node-nya ini jadi melengkung, diatur posisinya di mana. Ini dibuat melengkung. Ya, ini dibuat melengkung. Nah, ini dengan objek. Jadi bagian pinggirnya, bagian tepinya ini tidak perlu diatur. Dia sudah secara otomatis lurus. Nah, secara otomatis dia lurus. Ya, dengan objek yang kita miliki ini. Nah, nggak perlu lagi ini dibentuk. Kira-kira seperti itu. Ya, nanti bentuk yang lainnya, nah silakan bisa termasuk di stikernya, ya. Jadi yang bentuk garis ini ya ditambahkan objek garis saja bisa. Buat garis ya untuk melengkung-melengkungkannya. Kira-kira seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya. Dan di situ menggunakan apa? Menggunakan ya warna gradasi. Seperti di lampu itu tidak polos putih tapi cenderung agak ada warna warna gelap-gelapnya sedikit. Kaca juga sama seperti itu. Jadi terkesan kacanya kelihatan. Oke, sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Mbak Risa? Enggak. Enggak. Ya. Mbak Nanda mana tadi ya? Mbak Nanda? Belum ada, Pak. Belum, ya. Ya, jadi nanti setelah ini ya Anda bisa coba ya, kemudian coba sekali, 2 kali, kemudian hasilnya yang paling baik nanti dikirimkan ke email saya sebagai tugas. Ya. Jadi supaya saya tahu itu dicoba dan bisanya seperti apa, hasilnya seperti apa. Gitu ya. Jangan lupa nanti jangan lupa nanti setelah pembelajaran ini ya nunggu beberapa saat supaya rekaman video yang kita pelajari ini nanti saya linkkan ke YouTube dulu ya. Nanti silakan beri komentar hadir di sistem siakatnya ya. Karena mengetahui hadirnya nanti ya lewat sistem itu. Kalau tidak di program siakat berarti nanti tidak dianggap tidak absen ya. Ya, Pak. Sama yang kelas pagi mungkin kalau bisa ngakses video yang hari ini yang sekarang ini ya pakai yang hari ini, tapi kalau masuk ke kelas pagi ngomentari video yang pagi. Ya, yang pagi tadi. Oke, demikian kalau tidak ada yang ditanyakan saya akhiri dulu sampai di sini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.